terkait impres percepatan pembentukan koperasi desa Merah Putih yang diinstruksikan sama Pak Presiden Prabowo Subianto, ya. Skema ketiga yang ditawarkan adalah skema revitalisasi koperasi. Revitalisasi itu apa? Revitalisasi adalah koperasinya sudah ada, ya, berbeda dengan skema kedua, ya. Skema kedua kan koperasinya ada dan sehat, prima. Revitalisasi adalah koperasinya sudah ada, tapi mungkin sudah tidak sehat. Tidak sehat di sini berarti mungkin ada beberapa faktor. Mungkin yang pertama, memang di usaha tidak jalan. Kedua, mungkin ada pengurus yang sudah ada yang meninggal, ada yang memang sudah tidak berkecimpung di dunia bidang usaha tersebut. Ketiga, mungkin sudah tak pernah lagi membuat namanya RAT, rapat anggota tahunan, ya. Jadi RAT ini seyogyanya itu harus dibuat tiap tahun dan dilapor sebetulnya ke dinas koperasi setempat. Nah, dalam hal ini, ya, Pak Prabowo juga tidak menyia-nyiakan, ya, koperasi yang sudah ada, ya. Nah, cuman kalau untuk revitalisasi ini ada dua jalur, ya, untuk bisa dipakai apa enggaknya. Jadi karena kalau kita bilang revitalisasi kan adanya perombakan, ya. Koperasi yang sudah ada mungkin mati suri, udah vakum gitu kan. Jadi untuk mau dihidupkan lagi juga mungkin butuh beberapa pertimbangan atau dianalisa dulu, ya kan. Contoh, nanti akan dinas koperasi akan turut memberi saran. Ini koperasinya layak nggak sih untuk direvitalisasi, atau ikut revitalisasi ikut yang pendirian koperasi baru misalnya. Karena kalau dia revitalisasi ada beberapa pertimbangan, apakah pengurusnya ini masih ada nggak semua misalnya. Mungkin anggotanya dulu ada 11 orang, cuma 2 orang aja nih yang ada nih. Nah ini kan repot nih. Mau dilakukan namanya revitalisasi atau semua pengurus ada tapi mereka melepas. Kami ini udah tua misalnya, kami ini udah tidak bergelut di bidang pertanian lagi misalnya, atau di peternakan, mungkin kami lepas aja lah ke pengurus yang baru gitu. Jadi revitalisasi itu merombak seluruh struktur pengurus maupun pengawas, ya. Dan tentu ini harus berdampingan dan mendapat usulan dulu dari dinas koperasi setempat. Karena dinas koperasi setempat lah yang punya penilaian tersendiri. Ini layak dilanjutkan untuk revitalisasi atau seperti apa? Ya, jadi kalau untuk revitalisasi sendiri, ya, sejauh ini yang diperlukan sebenarnya usulan dari dinas, ya, dari dinas. Belum ada yang namanya melibatkan perangkat desa. Jadi karena yang megang data itu kan bukan desa nih sebetulnya untuk koperasi, tapi dari dinas koperasi tempat. Dinas koperasi tempat lah yang boleh mengusul ini layak gak untuk direvitalisasi sama enggak gitu. Dan umumnya revitalisasi ini juga nanti akan melalui forum namanya rapat anggota. Nah, rapat anggota inilah nanti menjadi daftar hadir, korum enggak atau layak enggak, gitu, ya. Jadi kalau memang iya, nanti rapat anggota gabungan ini menjadi acuan atau fondasi para anggota pengurus pengawas untuk diserahkan kepada NPAK sendiri gitu, berita acara rapatnya itu. Nah, revitalisasi selain itu juga bisa modelnya adalah menggabungkan koperasi yang lain juga. Mungkin ini koperasinya dayanya 20%. Ini dayanya juga udah lemah nih pas kerennya. Mungkin mau digabung 40%, 20% dayanya. Jadi 60%. Nah, jadi dalam koperasi ini bisa juga terjadi peleburan. Sama nanti akan dibuatkan penyesuaian nama juga sama penyesuaian anggaran dasar. Jadi sehingga tidak sia-sia. Jadi ini satu desa sebelumnya ada 4 koperasi, ada 3 koperasi, tapi karena masing-masing sudah
tidak mampu mengoperasionalkan, bisa juga tidak menutup kemungkinan nanti dinas akan mengusulkan, yaudah koperasinya Mirisda sama Hermin itu gabung aja jadi satu koperasi desa Merah Putih lebih besar gitu dari perikanan misalnya, boleh ya. Kemudian nanti setelah ini terjadi, kita juga sama, para pengurus harus menghadap ke MPAK untuk menyesuaikan akte perubahannya. Jadi ini juga kalau revitalisasi, judulnya itu bukan akte pendirian tapi akte perubahan juga. Akte perubahan anggaran dasar, koperasi, kemudian sama. Nanti untuk klausul pada aktenya, anggaran dasar sama seperti eh, skema pertama sama skema kedua sebetulnya, diuraikan, ditetapkan sama-sama SKU-nya berapa, simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa, ya. Termasuk nanti setelah itu semua udah oke, sama harus daftar lagi ke sistem BHKO, ya. Setelah pengesahan atau persetujuan anggaran dasar itu sudah dapat diunduh, langkah berikutnya, ya, ini yang berlaku ya, berlaku untuk skema 1, skema 2 ataupun skema 3 yang kita lagi bahas. Berkas yang setelah diurus sama NPAK ini, kesemuanya nanti harus disampaikan lagi ke dinas koperasi setempat. Untuk apa? Ya, untuk mendapatkan namanya NIK, nomor induk koperasi. Jadi itu ya, mau skema 1, 2, 3, setiap koperasi ada namanya nomor induk koperasi. Jadi harus mendapatkan itu nanti dari dinas koperasi setempat.